Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Pankratia Sarong dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan terjemahan dari human right. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara kata asasi diambil dari istilah leges fundamentalis dan dalam bahasa Inggris disebut dengan basic right. Pengertian HAM secara umum adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Berikut pengertian HAM menurut undang-undang dan para ahli. Pertama, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kedua, pengertian HAM menurut Hartilar. HAM adalah hak yang melekat atau pasti ada pada diri manusia. Apabila setiap manusia tidak memiliki hak-hak itu, maka setiap manusia itu tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut diperoleh sejak pertama kali lahir ke dunia. Ketiga, pengertian HAM menurut John Locke. HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian maka 1. Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban. 2. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat, pengertian HAM menurut Austin Rennie. HAM adalah ruang kebebasan suatu individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Terakhir, pengertian hak asasi manusia menurut Profesor Padmawahyono. Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Kesimpulannya, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak dia lahir dan telah diatur di dalam konstitusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Divinia. Saya akan menjelaskan sejarah terjadinya HAM. Sejarah asasi manusia di dunia. Sejarah asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filosof Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak bebasan, dan hak milik. Pada saat itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting. Yang pertama, Magna Carta, kedua, Revolusi Amerika, ketiga, Revolusi Prancis.
Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dari para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan serta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kedua, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini membawa 3 hal. Pertama, hak atas kebebasan. Kedua, hak atas kesamaan. Ketiga, hak atas persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam-macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan yang terakhir, kebebasan dari ketakutan. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah terjadinya HAM di Indonesia dibagi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, dan yang kedua, periode pasca kemerdekaan. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya, karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan hak kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada Serikat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia di Indonesia pada masa Orde Lama. Perjuangan HAM pada masa ini dilakukan saat sidang BPUPKI, di mana 2 tokoh pada saat itu yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman membela HAM agar masuk dalam pembentukan UUD 1945. Namun pada akhirnya hanya sebagian saja penjabaran terkait hak asasi manusia di UUD 1945. Penjabaran lengkapnya baru akan ada di Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Kedua, sejarah HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa ini, HAM dianggap sebagai pemikiran ala Barat yang penerapannya perlu dibatasi. Akibatnya, meskipun pada 1993 ada Komnas HAM, kinerjanya dalam menegakkan HAM di Indonesia tidak bisa bekerja dengan baik akibat adanya pengaruh politik. Ketiga, sejarah hak asasi manusia di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi, penegakan HAM di Indonesia mulai digalakan. Ini bisa dilihat dari dokumen-dokumen baru yang berisi tentang HAM sehingga bentuk penyempurnaan terhadap dokumen yang lebih lama. Misalnya adanya amandemen UUD 1945. Berbagai pasal di bawahnya juga diamandemen. Selain itu juga ada berbagai ketetapan pemerintah yang menjelaskan tentang HAM.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Apriliani akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM tahun 1928, Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pertama, menurut Deklarasi Universal HAM tahun 1928, dalam deklarasi ini terdapat beberapa hak asasi manusia yang tertulis dan disepakati, yaitu 1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. Kita semua dilahirkan bebas. Kita semua memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama. 2. Hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya. 3. Hak untuk hidup. Kita semua memiliki hak untuk hidup dan hidup dalam kebebasan dan keamanan. 4. Hak tanpa perbudakan. Tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan atau praktik perbudakan. Perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuk. Kelima, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui dimanapun sebagai orang di hadapan hukum. 7. Hak untuk audiensi publik. Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan yang penuh ketika berada di depan publik. Ketika seseorang tersandung masalah hukum, dirinya berhak mendapatkan perlindungan dari publik. 8. Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya. Mereka akan mendapatkan perlindungan privasinya. 9. Hak berkebangsaan. Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tak seorang pun dapat kehilangan kewarganegaraannya tanpa ada sebabnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pelaksanaan hak asasi manusia menurut Undang-Undang 1945 terdiri dari 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah 1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. 2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya. 3. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. 4. Hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani, nomor absen 29 dari Fakultas Teknik Arsitektur. Kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang penyelenggaraan hak asasi manusia di Indonesia. Faktor keberhasilan HAM. Untuk mencapai suatu keberhasilan penegakan HAM, pastinya perlu pencapaian beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan HAM di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, lembaga penegakan supremasi hukum. Yang kedua, kesadaran akan HAM. Yang ketiga, kesadaran politik pemerintah. Dan yang keempat, hubungan hukum dan HAM. Berikut adalah
penjelasan dari faktor-faktor keberhasilan HAM. Yang pertama, lembaga penegakan supremasi hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu penegakan HAM dapat berhasil adalah dengan adanya supremasi hukum. Salah satunya dengan munculnya lembaga penegakan supremasi hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan ketika lembaga penegakan supremasi hukum maupun supremasi hukum itu sendiri masih lemah, maka justru dapat menjadi pemicu munculnya persoalan HAM. Yang kedua, kesadaran akan hak asasi manusia. Faktor yang penting juga dalam keberhasilan penegakan hak asasi manusia, terutama di Indonesia, adalah penyangkut tingkat kesadaran akan HAM. Bahkan tidak hanya mengenai kesadaran akan HAM saja, tetapi kesadaran akan kemanusiaan juga termasuk di dalamnya. Semakin tinggi angka kesadaran hak asasi manusia dan kemanusiaan suatu masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penegakan hak asasi manusia suatu negara. Yang ketiga, kesadaran politik pemerintah. Tidak hanya kesadaran akan HAM saja, tetapi pemerintah maupun para aktor negara juga perlu memiliki tingkat kesadaran politik pemerintah yang tinggi, terutama di Indonesia. Agar keberhasilan penegakan HAM dapat dicapai, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran akan politik pemerintah juga dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang pemerintah yang kemudian berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, hubungan hukum dan hak asasi manusia. Faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan tujuan dibentuknya pengadilan HAM, di mana perlu adanya penguatan terhadap penegakan hukum bagi pelanggar HAM, seperti penguatan terhadap undang-undang yang berlaku mengenai hak asasi manusia dan jaminan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk memberi efek jera. Memberikan keadilan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam upaya memajukan hak asasi manusia. Yang pertama, kondisi sosial budaya yang berbeda. Di Indonesia, banyak sekali budaya dari Sabang sampai Merauke, dan masih ada beberapa perbedaan status sosial yang timbul. Yang kedua, kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat. Yang ketiga, kebijakan yang timbul pro dan kontra yang ada di masyarakat. Perbedaan pendapat ini semakin membuat hak asasi manusia yang ada di Indonesia terhambat kemajuannya. Yang keempat, pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Sering sekali terjadi pembuatan peraturan perundangan yang malah membuat pelanggaran HAM yang ada makin banyak. Yang kelima, penindakan yang lemah. Masih sering sekali kita temui hukuman yang tidak sesuai sama apa yang dilakukannya. Padahal, aparat hukum seharusnya bertindak adil dan bijaksana dalam memberikan hukuman agar sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Sama seperti yang tadi disebutkan, banyak orang yang tidak tahu kalau hak asasi manusia itu penting sekali. Tanpa hak asasi manusia, kita akan diinjak-injak sama orang lain dan tersiksa. Yang ketujuh, lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat hak asasi manusia yang ada di Indonesia sulit ditegakkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan silakan ada yang ingin bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.